ASN, saya menggagas bagaimana kalau para ASN ini juga ikut memberikan sumbangsi terhadap berbagai problem sosial, ya terutama kan 3 problem sosial. Satu, masalah orang sakit harus terlayani, baik ketika biaya untuk berobatnya, misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, atau butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover oleh BPJS itu. Tetapi yang saya khawatir kalau itu dipaksakan kepada ASN dan kepada siswa. Nah, ini akhirnya menjadi problem. Wong awalnya solidaritas kok jadi paksaan. Itu persis sama seperti 2,5% zakat yang dipatok untuk para ASN di beberapa daerah. Betul. Itu kan kemudian negara selama ini sudah minta pajak pada rakyat loh ya. Pajak kendaraan lah, pajak PBB lah, pajak penambahan nilai lah. Kita makan di ruang warung makan pinggir jalan aja sekarang udah kena. Saya udah jalan di beberapa titik itu sekarang warung-warung makan yang saya boleh katakan masih tradisional ya. Itu kalau di pinggir jalan utama itu sudah ada pajangan, itu kena pajak. Jadi kalau kita makan di situ ya pengusaha atau pemilik warung ya akan membebankan kepada konsumen gitu kan. Atau surat edaran dari gubernur ini mendapatkan polemik dari masyarakat khususnya soal transparansi dan seperti apa sebenarnya mekanismenya nanti, karena kita tahu bersama di negeri ini banyak sekali koruptor yang bisa saja menyalahgunakan wewenangnya untuk menggunakan dana yang tidak seharusnya. Untuk itu kita akan berbincang, Bung Agung Wisnuwardana, apa yang Anda lihat tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi dengan gerakan Rereongan Sapoe Sarebu ini? Silakan, Bung Agung. ya. Terima kasih Bung Arif. Ini sebenarnya miris ya menurut saya ya, mendengarkan ini miris. Mirisnya begini, di tengah citra negara yang semakin buruk, terutama pejabat negara yang semakin buruk pasca Agustus 2025 kemarin ya. Betul. Itu kan sebenarnya mengkritik pada semua kalangan, tidak hanya DPR menurut saya, tapi eh, pada wajah korupsi, wajah koruptif yang ada pada pejabat-pejabat negeri ini, baik di lingkaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, yang begitu sangat gamblang, yang nggak mampu sebenarnya diselesaikan citranya oleh citra saudara Deddy Mulyadi yang kelihatannya terus memacu citra di dalam media sosialnya ya, tidak mampu ditutupi ya, walaupun memang kalau melihat pola KDM atau Deddy Mulyadi ini kelihatan dia mendapatkan nilai positif terhadap semua konten-kontennya yang selama ini ya. Tetapi itu semua nggak mampu untuk menutupi menurut saya citra buruk dari para pejabat negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang dinilai oleh masyarakat koruptif. Itu problematik yang terjadi. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian melakukan tanda petik seperti niat baik dalam bentuk solidaritas. Solidaritas masyarakat untuk membangun secara bersama-sama, terutama aspek yang terkait dengan kedermawanan sosial atau kesetiakawanan sosial. Ya. Logika yang ingin diambil dari Sapoe Saribu ini atau rereongan itu kan gotong royong ya. Ya. Sapoe itu sehari, Saribu itu 1.000, itu bahasa Sunda itu ya. Jadi gotong royong sehari 1.000. Rereongan Sapoe Sarebu. Sarebu. Nah, Sarebu atau sebut gerakan Poe Ibu ya. Ini kan nanti ingin diambil sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kita itu gotong royong, mari problem-problem pendidikan, problem kesehatan di Jawa Barat bisa kita selesaikan bersama dengan Rp1.000 per hari ini. Nah, per hari gitu. Memang menarik ya, karena saya itu pernah dapat satu gambaran dari sebuah lembaga fundraising di Indonesia. Dia melakukan gerakan 1.000 per hari itu. Itu ternyata untuk kepentingan yatim ya, untuk kepentingan yatim. Itu ternyata luar biasa memang negeri ini.
efek apa kedermawanan sosial masyarakat negeri ini tuh luar biasa gitu loh. Nah, luar biasa sehingga apa? 1.000 sehari itu benar-benar dapat itu masuk dan itu terkumpul dalam jumlah yang sangat besar sekali dan itu digunakan untuk membiayai anak-anak yatim. Dari Hmm. situ memang menarik dan Indonesia terkenal rakyatnya memang paling dermawan katanya gitu dalam buah penelitian itu paling dermawan. Nah, ini kan kita sedang membandingkan dua sisi ya, solidaritas masyarakat dengan solidaritas masyarakat yang memang nampak pada masyarakat Indonesia dengan citra buruk pejabat gitu. Untuk bisa membuat orang mau melon, merelakan Rp1.000 per harinya, itu apabila lembaga ini trust, lembaga ini dipercaya. Misalnya zaman dulu kan fundraising yang sangat terkenal di Indonesia, dompet dua Pak Republika misalnya. Ya orang akan mau memberikan apa namanya 1.000 per hari ataupun dalam bentuk zakat, infak, sedekah gitu misalnya ya. Itu karena dompet dua Pak Republika dipercaya, transparan gitu. Betul. Sehingga dia mau ngasih apa namanya donasi. Itu ya kelembagaan yang sangat muncul. Saya membaca logika ini dari mana nanti masyarakat bisa percaya dengan itu. Kalau minta 1.000 sehari, saya baru satu aspek ya, tingkat kepercayaan. Hmm. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, surat edaran itu ditujukan juga untuk ASN dan Iya, masyarakat betul. secara umum, termasuk Betul. siswa. Khawatir saya, itu jadi ruang tanda petik paksaan untuk ASN dan siswa. Kalau masyarakat, keyakinan saya, dugaan kuat saya, gula batu saya adalah nggak akan berhasil. Rp1.000 per hari itu nggak akan berhasil. Tetapi yang saya khawatir kalau itu dipaksakan kepada ASN dan kepada siswa. Nah, ini akhirnya menjadi problem. Wong awalnya solidaritas kok jadi paksaan. Itu persis sama seperti 2,5% zakat yang dipatok untuk para ASN di beberapa Ah, daerah. betul, betul. Itu kan problematik luar biasa ya yang terjadi. Ini satu sisi ya. Satu sisi apa yang disebut dengan efektivitas dari transparansi atau kesuksesan fundraising ini. Satu sisi ini. Sisi yang kedua, ini miris buat saya. Miris saya yang pertama tadi soal kepercayaan. Miris saya yang kedua gini loh. Negara ini katanya negara yang kaya raya. Tongkat ditanam jadi tanaman. Ya, kemudian alamnya sangat luar biasa. Kenapa negeri yang begitu kaya raya ini sampai tega-teganya kemudian meminta lagi rakyat untuk mendonasikan Rp1.000 per hari? Ini kan nggak imbang antara negara besar, negara kaya, kok Saya. masih minta-minta kepada rakyatnya, gitu loh. Ini yang cukup unik. Tuh. Kemudian negara selama ini sudah minta pajak pada rakyat loh ya. Pajak kendaraan lah, pajak PBB lah, pajak penambahan nilai lah. Kita makan di ruang warung makan pinggir jalan aja sekarang udah kena. Saya udah jalan di beberapa titik itu sekarang warung-warung makan yang saya boleh katakan masih tradisional ya. Itu kalau di pinggir jalan utama itu sudah ada pajangan itu kena pajak. Jadi kalau kita makan di situ ya pengusaha atau pemilik warung ya akan membebankan kepada konsumen gitu. Nah, sudahlah negara ini kaya raya dengan sumber daya alam, kemudian yang kedua sudah nariin pajak dari Pajak. rakyat, nah kok masih juga minta donasi, ini kan miris sekali gitu. Tata kelola yang problematik luar biasa gitu, ini tragis sekali, menurut saya sangat ironis gitu dalam Hmm. konteks tata kelola negara ini gitu. Nah ini yang menurut saya eh, surat edaran dari saudara eh, Deddy Mulyadi ini problematik akhirnya, problematik. Nah, kemudian yang ketiga, miris saya adalah saya paham bahwa situasi ini terjadi kan karena tanda petik ya, dugaan kuat saya karena pasokan dana dari pusat ke daerah dikurangi. Kenapa pusat harus mengurangi pasokan dana ke daerah itu ya? Karena Oke. saat itu Bung Agung monitor. Nampaknya sinyal terganggu.
Assalamualaikum Banyak warahmatullahi protes wabarakatuh. dari mana-mana yang menimbulkan Bung Agung menimbulkan protes Wisnuwardana, besar. Hah? izin diulangi yang tadi Yang mana? soal soal Yang poin dana tiga. dana Yang dari poin tiga. pusat dana dari pusat Oke, berkurang. diulang kalau gitu ya. Lo kok mati? Tadi mati tak? Iya, tadi sempat Yang mati mati tadi. aku tuh Arif. Bung Agung Wisnuwardana. Lo mau sih? Aku kok nggak mati perasaan saya. Oke, diulang ya. Ya, putus tadi. Jadi miris saya yang ketiga adalah tata kelola keuangan negeri ini. Kita tahu kita tahu bahwa pusat saat ini sedang Hmm. mengurangi alokasi dana untuk daerah, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena pusat sudah kekurangan anggaran, ya kan? Ya karena problematik tata kelola juga sebenarnya. Iya, Kenapa iya, iya, kekurangan iya. anggaran? Ya, ini yang terjadi. Nah, kita tahu ini juga sisa-sisa masa lalu Pak Jokowi yang menyisakan PR utang sangat besar pada pemerintahan lanjutan. Nah, ini problematik. Yang itu menyebabkan dulu kasus Pati menaikkan PBB dan rencana Sabarnarja keseluruhan di seluruh Indonesia itu menaikkan PBB. Dilalah kok kebetulan kemudian Pati rame, ribut di mana-mana akhirnya. Terjadilah kasus juga sampai Agustus 2025 kemarin. Sehingga di hampir semua tempat untuk menaikkan pajak sangat berhati-hati gitu. Sangat berhati-hati sekali. Nah sekarang saya lihat ini kreativitas dari saudara Deddy Mulyadi dengan sebuah harapan. Dia kan pamornya keren tuh sekarang kan, citranya keren di media sosial gitu. Sehingga dengan harapan seperti itu rakyat mau ikut. Dan kita tahu kan kalau KDM ini menampilkan konten-konten itu kan wah yang like, yang komen, yang positif kan keren banyak sekali. Dengan sebuah harapan, dugaan saya itu bisa menggalang dana Rp1.000 per hari itu gitu. Nah, kalau menurut saya ini logika tata kelola keuangan harus diselesaikan dulu. Hmm. Bahwa ada problematik di tata kelola keuangan kita. Ini yang miris saya. Jangan sampai sudah problematik tata kelola keuangan, rakyat juga sedang dalam kondisi yang berat hari ini. Berat itu tidak hanya untuk masyarakat, juga untuk ASN sama juga, untuk siswa juga sama juga gitu. Problematik buat orang tua yang sulah untuk membiayai anaknya sekolah, bayar anak sekolah misalnya. Itu kan problematik-problematik yang terjadi karena lesunya ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Itu clear menurut saya. Nah kalau udah situasi sama-sama pusing hari ini gitu ya, sudahlah stop yang demikian gitu maksud saya. Jangan dilakukan, ini tambah rumit lagi gitu. Malah menimbulkan ketidakpercayaan baru uang itu. Nanti akan menjadi pertanyaan loh, transparansi uang 1.000 itu bagaimana, pengalokasiannya bagaimana. Ini tanda petik luar biasa. Jadi tiga hal ini yang menurut saya miris saya memandang itu semua tadi. Satu, miris dari sisi kepercayaan publik pada pejabat. Kemudian yang kedua, miris dari sisi apa yang kedua tadi ya? Miris dari sisi yang ketiga dulu ya. Yang ketiga miris dari sisi tata kelola Tata keuangan. kelola. Eh, yang kedua itu astagfirullahaladzim. Apa tadi Om? Aku Ya, lupa nanti tata dicek lagi kelola lah ya. juga. Oke, gitulah poinnya ya. Nanti kita O- cek lagi. Dipotong aja bagian ini, potong aja. o- Oke, Oke, gitu. Oke, Bung Agung. Kalau melihat apa namanya pengkaitan aja ya, apa yang dilakukan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini kan seringkali di dalam video-videonya itu kan membantu orang-orang, kemudian menyekolahkan orang dan humanis lah Ya. ceritanya begitu di dalam video-videonya. Dan kemudian muncullah ide ini. Mungkin itu juga bisa menggugah juga ya beberapa pendukung-pendukungnya dalam tanda kutip juga melakukan hal yang sama untuk Rp1.000 ini meskipun tadi cukup pesimis kalau itu benar-benar eh, masyarakat mengadopsi itu karena tekanan ekonomi hari ini cukup berat. Tapi yang menarik tadi kan kalau kemudian itu nantinya akan dorong untuk ASN dan siswa tadi. Ya. Kalau menurut Bung Agung Wisnuwardana ada motif politik lain nggak di balik eh, rencana dari KDM ini, Bung Agung Wisnuwardana? Hmm, dari sisi motif politik kan politik itu bicara tentang perayaan kekuasaan ya. Ya, Hmm, dari aspek politik samar sih menurut saya ya. Bagian mana yang akan dikaitkan dengan itu.
Tetapi gini, kalau ini nanti berhasil, misalnya saja ya, kalau Oke. ini berhasil tentu itu akan menambah citra lagi bagaimana seorang Deddy Mulyadi mampu untuk bisa mengkoordinir solidaritas masyarakat. Hmm. Dengan cara seperti itu, mungkin Kang Deddy Mulyadi akan mendapatkan citra semakin baik. Itu mungkin ruang politis yang saya rasa bisa dikapitalisasi kalau nanti sukses mencapai ini semua. Gitu. Nah, yang saya jauh lebih penting membaca tentu, Bung, Hah? adalah eh, kemirisan yang saya sebutkan tadi. Tiga Ya, ya, kemirisan ya, yang ya. saya sebutkan tadi. Eh, politik yang saya maksudkan adalah politik kenegaraan. Di mana politik kenegaraan itu runyam menurut saya hari ini. Kenapa? Karena Rp1.000 per hari itu muncul di tengah kebocoran anggaran yang nyaris menjadi budaya nasional negeri kita. Hmm. Kebocoran anggaran yang nyaris membudaya di negeri kita. Roma Hurmuji pernah menyampaikan 99% pejabat di Indonesia itu terlibat korupsi. Ya, jadi bagaimana mungkin rakyat diminta donasi, sementara para koruptor dibiarkan bebas melenggang dengan puluhan bahkan ratusan triliun rupiah hasil dari merampok uang rakyat tadi. Jadi saya membacanya dalam konteks politik kenegaraan. Bagaimana politik kenegaraan kita itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah korupsi yang seharusnya bisa dituntaskan lebih awal daripada minta donasi Rp1.000 per orang gitu. Kemudian yang kedua, politik kenegaraan kita dalam pengelolaan ekonomi, di mana kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negeri yang betul-betul kaya, gunung-gunungnya luar biasa, mengandung minyak dan mineral yang luar biasa, lautnya juga demikian, hutannya, tambang-tambangnya. Ini kan nyata sekali secara total jenderal itu besar sekali. Bahkan beberapa hitungan itu 6 komoditas utama itu ada yang bisa menghitung sampai tembus 7.000 triliun per tahun. Ya, Itu angka yang dahsyat luar biasa gitu. Sehingga nggak masuk nalar saya secara politik kenegaraan, kok bisa ya negeri yang begitu kaya raya masih ngemis-kemis Rp1.000 per orang per hari gitu. Itu terus terang saja eh, saya membaca politik kenegaraan yang problematik hari ini terjadi di tengah-tengah kita ketika membaca keborosan anggaran nggak diselesaikan, kekayaan alam yang melimpah diserahkan pada swasta nggak diselesaikan, tapi malah menyelesaikan dengan apa tadi itu? Dengan nariin duit Rp1.000. Rp1.000. Ini semakin menunjukkan bahwa rakyat itu nggak punya kendali, nggak punya kekuatan, Bung. Seperti dianggap nggak punya kekuatan, sehingga apa? PBB dimain-mainkan demikian rupa, karena dulu itu PBB itu kenapa dimainkan? Karena itu cara terbaik untuk dapat uang cepat. Dan biasanya rakyat nggak protes. Dilalah kemarin terjadi protes itu luar biasa di Pati. Tapi selama ini kan kedoliman penguasa dengan menariin dana pajak rakyat itu kan hampir tanpa protes ya, Betul, hampir betul, tanpa protes betul, yang betul terjadi sekali. selama ini gitu. Nah, itu yang paling mudah. Termasuk Rp1.000 ini logika yang paling mudah untuk narik dana rakyat dengan pola yang tadi saya sebutkan, lembaga fundraising aja bisa melakukan itu dalam persepsi Pak Deddy. Menurut saya, dugaan saya Pak Deddy sedang berpikir dia punya citra yang bagus, dia punya mungkin influence yang kuat, sehingga dengan harapan seperti itu bisa mendorong masyarakat untuk menunjukkan solidaritasnya gitu. Tapi ini kan miris ya, menurut saya sekali lagi dengan politik kenegaraan kita yang tidak bisa membaca kebocoran anggaran dan korupsi gitu. Nah, sedangkan ke Pak Kang Deddy Mulyadi sendiri, saya lihat ya tergantung dia, apakah dia akan sukses menggali ini semua. Tetapi menurut saya ketika dia bisa menggalang saja dari ASN dan siswa gitu ya, tanpa ada protes yang berat, yang protes mungkin nanti akan dikejar misalnya saja ditarik ke podcast dia, mungkin podcast kita kedengar sama dia, dia akan narik juga, siap saja saya. Kita diskusi, dia datang ke tempat saya atau saya datang ke tempat dia, diskusi lebih panjang, nggak ayo-ayo saja kan kita diskusi. Tetapi saya ingin mengatakan peluang itu mungkin saja menaikkan citra saudara KDM yang sekarang ini terus citranya semakin naik ya. Bahkan di beberapa ilustrasi dia akan menjadi wakil presiden kalau katanya Gibran mundur ya, atau Gibran dimundurkan di Pak Zulkan, ada ruang lagi bahwa dia calon RI 1 di masa yang akan datang ya. Ruang-ruang itu selalu muncul di tengah-tengah kita, tentu itu semua membutuhkan
modal uang dan modal popularitas. Saya pikir modal popularitas hari ini saudara KDM selepas siapa namanya gubernur yang sebelumnya itu Waduh, lupa lagi. Pak Emil ya, apa Oh iya namanya iya iya. Ridwan Kamil. Pak Ridwan Ridwan Kamil Kamil, Ridwan semakin Kamil. merosot citranya, dia naik citranya demikian rupa, dan saya pikir di antara semua potensial-potensial calon pemimpin yang akan datang, yang paling mendapatkan citra tertinggi ya saat ini saudara Deddy Mulyadi, saya melihat gitu ya. Jadi secara modal itu sudah ada, tinggal modal berikutnya yang dikuatkan lagi ya untuk bisa memperoleh aspek politik tadi itu, gitu pandangan saya. Oke. Saya sangat sependapat dengan pandangannya Bung Agung soal mirisnya pengelolaan negeri ini ya. Kita sudahlah ditarkin pajak, pajaknya juga bermacam-macam, baik dari kita pajak makanan, pajak minuman, pajak berkendara, pajak bangunan. Pajak bangunan itu membangun pajak, mengurusi surat-surat pajak, jual beli pajak juga. Semuanya serba pajak di negeri ini. Nah, masih aja kemudian ada seorang pejabat yang ingin meminta 1.000 setiap hari. Ini mungkin kita lihat kecil ya, tapi kalau 1.000 setiap hari untuk siswa, nah itu mungkin berat juga. Dan kalau sudah 1 bulan sama dengan 30.000. Nah, Bung Agung Wisnuwardana, berikutnya saya ingin menanyakan tentang apakah kemudian eh, Pak KDM yang populis ini akan menjadi ini agak menyimpang sedikit ya, tapi mungkin akan sedikit berkaitan kalau kita lihat 10 tahun ke belakang apa yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo dalam meraih popularitas dan kemudian manggung di pentas politik menjadi RI 1. Ini kan gaya-gayanya agak mirip dengan apa yang dilakukan oleh KDM ya, dengan pola-pola populis meraih hati masyarakat, berpenampilan sederhana, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang terjun langsung di masyarakat, masuk ke gorong-gorong. Dan inilah yang kemudian kita lihat dalam kemiripan dengan KDM. Apakah kemudian ini yang eh, pada akhirnya nanti akan diraih dan yang diinginkan oleh KDM ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan, misalnya tadi kan 1.000 1.000 rupiah per hari ini kan seolah-olah ini adalah kebijakan yang gotong royong, saling membantu. Nah, apakah ini yang kemudian akan diraih oleh KDM dalam politiknya, kira-kira, Bung Agung Wisnuwardana? Eh, di tengah situasi politik demokrasi yang begitu liberal hari ini, salah satu modal penting yang harus dimiliki oleh siapapun yang akan bermain di ranah election, pemilihan umum, Ah, yang menjadikan rakyat one man one vote, kekuatan yang sangat penting adalah popularitas. Ini clear. Popularitas yang membesar itu salah satu modal yang penting buat negeri ini, buat masyarakat negeri ini untuk memilih. Dan di tengah era disruptif seperti sekarang, dengan hampir sebagian besar masyarakat memegang smartphone, kemudian mereka bisa mengakses YouTube, mengakses TikTok, mengakses Instagram, mengakses Facebook, itu dengan sangat mudahnya. hmm. Mereka bisa memperoleh tayangan-tayangan itu yang jauh lebih cepat daripada media-media mainstream, ya. Itu betul-betul ruang yang pertarungan bebas di situ dalam mengambil citra positif terhadap seseorang gitu. Nah, oleh karena itu, siapapun yang akan bertarung secara uh, di ruang-ruang election di negeri ini yang demokrasi liberal seperti sekarang, maka popularitas itu menjadi modal, belum semua modal ya, salah satu modal penting yang harus diraih.
Dan sekarang jauh lebih mudah karena apa? Karena ada media sosial yang bisa mempercepat lompatan-lompatan tersebut. Nah, apalagi dia memegang kendali kekuasaan. Jadi dia punya kekuasaan, dia punya media sosial yang mampu mengakselerasi proses itu lebih cepat lagi karena dia selalu ditonton oleh masyarakat sebagai orang yang punya otoritas. Jadi orang yang punya otoritas plus media komunikasi yang canggih ini akan bisa mempercepat akselerasi popularitas orang tersebut. Nah, bacaan saya pada saudara KDM itu mengawinkan dua-duanya itu. Dulu dia sudah melakukan itu sejak di Purwakarta, tapi kan baru bupati. Di tengah kekuatan otoritasnya belum sebesar sekarang, ya kan? Maka kemudian ketika dia punya kekuasaan seorang gubernur, kemudian punya media sosial yang rapi, ini kawin. Ditambah media sosialnya dia mampu membaca algoritma. Algoritma itu istilahnya mana isu-isu yang akan dia naikin gitu. Misalnya dulu kayak misalnya isu Vina Cirebon misalnya ya, itu luar biasa menaikkan popularitas saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Terus sekarang ke Jawa Timur dengan kasusnya Yaimin dengan Sahara misalnya, itu luar biasa itu efek menasional itu. Jadi Jawa Barat lari ke Jawa Timur. Ini dahsyat sekali menurut saya efek yang ingin dibangun ya, kendali popularitas itu. Nah gini, saya nggak ingin membaca niat orang ya, karena kalau niat orang terlalu rumit saya membaca itu semua. Bahwa saudara Deddy Mulyadi atau siapapun melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan apapun bentuknya, misalnya ada orang dibantu, ada orang dimudahkan masalahnya diselesaikan, fun-fun saja. Bagi saya itu tidak masalah dan saya nggak akan mempermasalahkan niat apa yang ada di belakang itu. Bahwa itu kebaikan kita nilai sebagai sebuah kebaikan. Itu saja yang kita catat secara khusus. Nah, cuman ruang kita nggak bisa membaca ini dari sisi ini saja. Bahwa kita itu sedang ada pada satu sistem yang berputar. Apa sistem yang berputar itu? Sistem di mana election kita itu berada pada sistem demokrasi liberal tadi itu. Di mana demokrasi liberal sudah kawin dengan oligarki. Ada satu modal lagi yang nggak bisa diselesaikan oleh saudara Deddy Mulyadi dengan popularitas. Apa itu? Modal uang. Modal uang. Nah, modal uang ini kan harus dikawinkan nanti itu dengan popularitasnya dia. Nah, modal uang inilah dari mana? Kalau dalam sistem demokrasi sekarang kan cukong. Jadi, orang bisa mengatakan 99, Romahur Hurmuji lagi yang mengatakan bahwa 99% pemain election hari ini main cukong. Sehingga nanti ketika dia memenangi election, dia harus melayani cukong itu. Nah, ini problematiknya. Problematiknya yang nggak mungkin saudara Deddy Mulyadi bisa membereskan masalah itu. Dia berada pada ekosistem yang demikian rupa gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi masalah nanti itu. Popularitas yang dia miliki sekarang bisa terkalahkan oleh problem oligarkis demokrasi kita ini yang nantinya akhirnya apa yang terjadi sekarang pada saudara Jokowi misalnya. Jokowi mungkin dengan turun ke gorong-gorongnya, saya nggak akan mempermasalahkan turun ke gorong-gorongnya terus terang aja. Saya nggak ingin mempermasalahkan niat dia saat itu ya. Tetapi begitu kawin dia dengan kekuatan oligarki, problematik terjadi di situ. Utang luar negeri membencah kemana-mana. Terus kemudian investor asing begitu rupa masuk, welcome to Indonesia misalnya. Itu problematik yang terjadi. Nah, hal yang serupa akan terjadi pada saudara Deddy Mulyadi nanti itu ketika dia memenangi election yang lebih tinggi lagi. Jangankan itu, dia berada pada konteks Jawa Barat aja dipertanyakan sekarang. Misalnya, dari mana dia mau mengentaskan, kan gini, bahwa dia secara pribadi membantu orang, ngasih santunan ke orang, Nova, silahkan. So, itu silahkan lah, itu bagian dari pribadi dia. Tapi seorang gubernur kan nggak bisa begitu. Dia kan bukan perseorangan seperti layaknya Agung Wisnuwardana, punya mungkin channel YouTube yang terkenal, kemudian saya punya kelebihan dana, saya bagi-bagi. Sama saja dengan seperti itu kan saya. Betul. Tapi dia kan gubernur. Gubernur itu punya kebijakan, punya peraturan daerah, punya sumber daya di Jawa Barat misalnya ya. Bagaimana pengentasan kemiskinan misalnya yang di Jawa Barat jumlahnya masih banyak sekali. Ya. Kan membutuhkan anggaran. Anggarannya dari mana pertanyaannya?
Wong sumber daya alam di Jawa Barat banyak dikuasai oleh swasta juga. Heeh. Sekarang akan dikembangkan misalnya di wilayah Jawa Barat bagian timur, misalnya terkait gerbang Rebana ya, bagaimana mengelola wilayah tiga Cirebon ya, di Cirebon, Majalengka, Kuningan, kemudian Indramayu dengan investasi asing atau investor lebih banyak lagi. Ini kan akhirnya apa? Ruang-ruang lagi membangun dengan investasi masuk gitu loh. Nah, investasi masuk ini nanti apa yang terjadi ya? Upah buruh murah, sementara sumber daya alam yang melimpah dikasihkan pada segelintir kalangan gitu. Nah, ini yang nggak bisa diselesaikan oleh saudara Deddy Mulyadi dengan konten-konten popularitas yang dia miliki gitu loh. Itu yang menurut saya catatan secara khusus. Artinya apa yang dijadikan Deddy Mulyadi itu nggak beda dengan apa yang dilakukan oleh Baim Wong ketika dulu Baim Wong memiliki channel YouTube yang banyak dan dia bagi-bagi uang. Nggak beda Betul. dengan Atta Halilintar yang bagi-bagi uang misalnya. Nggak ada beda itu. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Termasuk Bung Arif pun kalau channel ini nanti besar, nanti kita bagi-bagi uang, boleh-boleh saja. Itu hak kita. Amin. Bahwa nanti akhirnya Bung Arif jadi populer, itu sah-sah saja bagi nggak ada masalah. Dan kita nggak perlu membicarakan niat orang, karena sulit ya kita membaca itu. Tapi kita bicara Hmm. sistem, dia seorang gubernur, ruangnya lebih luas lagi, ruang kebijakan, ruang sebagainya tadi, yang persoalan akan terjadi di sana membutuhkan anggaran. Dan kalau dia mau naik lagi pada tahta politik yang lebih tinggi lagi, ingat, sistem kita demokrasi oligarkis seperti sekarang, ekonomi kita ekonomi kapitalis seperti sekarang, mampukah saudara Deddy Mulyadi akan menghenyak sistem itu dengan popularitas yang dia miliki? Saya nggak begitu yakin dia mampu membereskan itu semua. Itu pertanyaan menggelitik saya. Tapi kalau ditanya Oke. sekarang apakah saudara Deddy Mulyadi itu popularitas tinggi? Wow, kalau boleh saya katakan hari ini AHY kayaknya lewat deh. Gibran kayaknya lewat deh. Coba lagi kalau mau kita tarik Aduh, aduh. calon-calon pemimpin ke depan nih. Mungkin persaingnya kita belum hitung dengan Anies Baswedan ya, berapa Hmm. nilainya ya. Mungkin bisa Hmm. dihitung nanti elektabilitasnya berapa kira-kira kalau disandingkan antara siapa? Eh, Deddy KDM dan Mulyadi AY. dengan kalau AHY sepertinya bayangan saya lewat Anis, ya. Dengan Anis. Anies Baswedan seperti apa? Kalau dengan Ridwan dulu sebenarnya Ridwan Kamil. Ridwan Hmm. Kamil itu pas banget Jawa Barat itu jatuh itu Pak. Tapi sekarang lewat tuh Ridwan Kamil. Nah, misalnya elektabilitas nanti kalau mau disaing-saingkan vis a vis antara Prabowo dengan siapa? Deddy Mulyadi misalnya. Berapa elektabilitasnya? Nah, itu kan nanti bisa dibaca. Tapi di bawah Prabowo menurut saya, di lingkaran-lingkaran bawah Prabowo, saya mengatakan Deddy Mulyadi ini elektabilitasnya bayangan saya dengan popularitas dia yang sangat tinggi, itu sepertinya sudah di atas, Di di top atas. level lah ya, top level kalau kita nggak hitungkan Prabowo, kita nggak hitung Prabowo, maka dia di top level apa elektabilitas tertinggi dalam konteks calon-calon pemimpin negeri ini. Tapi sekali lagi bicara elektabilitas, bicara menang kalah, bicara suara. Membangun Hmm. negara nggak sekedar bicara suara, tapi apakah kita punya hati, pikiran, dan betul-betul punya kehendak untuk kedaulatan rakyat di negeri ini atau untuk kedaulatan oligarki? Itu pertanyaan menggelitik yang harus dijawab. Jangan sampai nanti para para konsultan-konsultan politik itu yang dibicarakan yang sebatas menang kalah, menang kalah. Kalau menang Betul. kalah, menang kalah, ruangnya pasti modalnya itu aja. Popularitas sama uang. Udah selesai. Gitu. Popularitas sama uang. Tapi persoalan kita bukan di situ. Persoalan kita, apakah sistem negeri ini, politik ekonomi negeri ini, sistem demokrasi di negeri ini mampu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat, mampu untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Saya bacaan saya selama bertahun-tahun di negeri ini, itu tidak mungkin karena sistem demokrasi memunculkan oligarkis dan ini semua memunculkan di Mulyadi siapapun yang akan maju menjadi pemimpin Indonesia ke depan punya tantangan besar di sana. Itu, Bung. Oke, baik. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana. Saya pikir ini Oke. diskusi yang menarik dan kita akan lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya. Dan pembahasannya kali ini juga cukup menarik, membahas tentang Deddy Mulyadi yang memang elektabilitasnya lagi naik-naiknya. Namun kebijakan Rp1.000 per hari ini saya pikir perlu dipikirkan lagi mengingat sudah banyak tekanan ekonomi yang ada di negeri ini. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana atas waktunya. Terima kasih teman-teman Sama-sama. yang sudah menonton Monitor Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.